kami dari kelompok 4 akan mewawancarai mengenai topik bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Gia Priska Sandrina dengan NIM 24040010065 akan mewawancarai dengan topik menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Saya Salwa Putri Carani dengan NIM 24040100054. Di sini saya akan mewawancarai tentang esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Saya Elvira Miliani dengan NIM 24040100005 akan mewawancarai dengan topik mengenai alasan diperlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Saya Salmi Toki Putri dari NIM 240401001 akan mewawancarai mengenai topik membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Saya Nisa Samaria dengan NIM 240101049 akan mewawancarai tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan saya Muhammad Afwan Azizul Hakim dengan NIM 24040100057 akan mewawancarai dengan topik kesimpulan dan rangkuman tentang Pancasila. Let's go! Maaf Bang, boleh minta waktunya? Boleh Kak. Ya. Dengan Abang siapa? Saya Arfan Syarif dari jurusan Pendidikan Matematika Kak. Bang mau tanya-tanya dikit nih, apa Boleh, sih boleh. yang Abang tahu tentang pengusulan dan pengesahan Pancasila? Jadi yang saya tahu ya Kak dari pertanyaan Kakak itu, jadi pengusulan Pancasila itu di tanggal 29 Mei 1945, sedangkan pengesahannya itu di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, betul banget nih Bang. Nah, betul kan Kak? Untuk pengusulan Pancasila itu Bang, untuk lebih jelasnya nih, pada awalnya dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni seperti yang Abang bilang. Lalu dilanjutkan dengan pengusulan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni nih Bang. Iya. Lalu nextnya atau step berikutnya adalah perumusan, yaitu dimulai dengan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli dengan menghasilkan Piagam Jakarta, dilanjutkan dengan rumusan Pancasila di Piagam Jakarta dengan memuat poin-poin yang seperti yang udah kita tahu nih Bang, Pancasila itu sendiri. Iya betul. Nextnya yaitu pengesahan Pancasila, yaitu setelah Jepang menyerah dan PPK itu dibentuk oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Lalu pada 18 Agustus seperti yang Abang bilang tadi, itu disahkan. Iya. Nah, Betul. ya, itu Oke. lengkapnya. Terima Makasih kasih ya, ya Kak. Bang. Makasih juga Kak. Ya, makasih. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kakak dengan siapa namanya? Nama saya Karena Salsa Amelia. Saat ini saya mahasiswa semester 1 di Umrah. Kakak tahu tidak mengapa Pancasila itu diperlukan sebagai identitas bangsa Indonesia? Kalau menurut saya Pancasila itu dijadikan identitas Indonesia karena menjadi simbol atau lambang ya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena dalam pembentukan negara Indonesia tersendiri pendahulu-pendahulu kita tuh perlu yang namanya dasar negara. Jadi kenapa Pancasila itu penting? Karena itulah menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Karena dia mengandung nilai-nilai bangsa Indonesia itu. Karena ada gotong royong, ada kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Ya, betul sekali Kak. Dan juga menjadi pandangan hidup yang khas gitu bagi bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman dalam membangun hubungan antara bangsa Indonesia dengan negara yang lain Iya, gitu betul Kak. sekali. Betul. Terima Saya kasih, sependapat Kak. ya, sama-sama. Permisi Kak, maaf menunggu waktunya. Kakak dengan siapa namanya? Ulfa Adelia. Izin bertanya Kakak tahu tidak tentang mengapa Pancasila itu diperlukan sebagai pandangan hidup bangsa? Tidak. Pancasila itu mengapa dia disebut sebagai pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila itu mengandung nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dalam negara. Terus Pancasila itu menjadi pedoman yang kuat bagi kehidupan masyarakat, dan juga Pancasila menjadi keutuhan berbangsa dan bernegara seperti berbagai suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Terima kasih Kak, maaf waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Kak. Izin Kak bertanya. Oke, Kakak dengan siapa namanya? saya Muhammad Rizian Desta. Izin Kak bertanya, Kakak tahu tidak Pancasila itu mengapa disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia?
Oke, jadi kalau dari saya sih tahu ya pastinya, karena kan Pancasila itu udah jadi sesuatu yang kita harus ketahui lah sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Terus juga Pancasila ini kan lahir dari berbagai macam cara para pejuang kita yang sudah berkorban demi negara ini. Jadi cukup tahu untuk hal itu. Oke Kak, sedikit saya tambahkan Kak. Untuk nilai untuk Pancasila itu dijadikan sebagai nilai luhur tuh karena Pancasila itu berasal dari budaya bahasa Indonesia. Oke. Terus Pancasila itu disepakati oleh rakyat Indonesia. Oke. Dan Pancasila itu lahir dari proses musyawarah dan demokrasi. Maaf Kak, mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk saran-sarannya. Iya. Permisi Kak. Kakak dengan siapa namanya? Nama saya Muhammad Farhan. Izin Kak bertanya, untuk peran Pancasila Kak tahu tidak dalam masyarakat gitu? Tahu peran Pancasila membuat kita menjadi masyarakat yang taat aturan lah. Terus mungkin peran sila ke-1 menurut saya yang berdampak masyarakat ya, ketuhanan yang maha esa, yang jadi hidup itu saling bertoleransi, tidak berpecah belah lah. Nah, Kak, betul. Dan juga sebagai pedoman kehidupan gitu, serta dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Kak, maaf Ya, permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Kakak dengan siapa namanya? Krisnawati. Kakak tahu tidak fungsi Pancasila itu? Fungsi Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Nah, betul sekali. Dan juga untuk mencerminkan jati diri bangsa, untuk karakter sebagai dasar hukum dan lain seperti itu Kak. Terima kasih untuk waktunya Kak. Ya, sama-sama. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Iya, saya ingin bertanya, Bapak tahu nggak hari kelahiran Pancasila? 1 Juni 1945. Iya, betul Pak. Iya, jadi 1 Juni 1945, Pancasila itu dilahirkan saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh. Iya, jadi saya mau tanya, Kakak tahu nggak aspek sosiologis yang terdapat dari Pancasila? Yang ada di Pancasila, setahu saya ada gotong royong, tentang adat istiadat, ya gitu lah. Ya Kak, jadi aspek sosial dari Pancasila itu ada budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan etnis yang mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, sehingga terciptalah Pancasila. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sama. Ya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Paskali Wisang. Kakak dari Prodi? Prodi PBSI Angkatan 21. Baik. Kalau saya boleh tanya, kakak tahu nggak tujuan dari Pancasila? Tujuan dari Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa dan sebagai dasar negara. Iya, benar Kak. Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa. Selain itu juga ditujukan untuk mencapai kesatuan keutuhan bangsa, mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan. Itu aja? Iya. Oke. Terima kasih ya Kak atas Ya, waktunya. sama-sama. Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh nggak? Boleh. Sebelumnya Abang itu nama siapa? Husnul Hakim. Saya Muhammad Rizka dari jurusan pendidikan Afrika. Kami sama-sama jurusan pendidikan. Sama-sama semester 7. Kami ingin bertanya mengenai apa sih peran generasi muda dalam mempertahankan dan mengembangkan Pancasila itu? Dari saya dulu ya. Kalau dari saya, peran kita dari sebagai generasi muda itu ya mengamalkan nilai Pancasila itu. Contoh dari kita pertama keturunan yang Maha Esa, dengan menunjukkan kita sebagai umat beragama harus toleransi, terus juga mengamalkan nilai-nilai agama, terus sila kedua dan ketiga sampai kelima gitu, dan berlaku adil gitu sampai kelima gitu. Jadi ya mengamalkan lah gitu. Baik, izin Kak, sini saya mengikuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwasanya kita sebagai generasi muda ini bagaimana kita mengamalkan dan mempertahankan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kita sebagai yang kita ketahui bahwasanya kita
kita sebagai generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa di sini bukan lagi tentang melakukan perancangan, bukan lagi tentang melakukan pengesahan, tapi di sini kita generasi muda mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada, seperti sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, contohnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Bagaimana di sini umat beragama itu harus saling toleransi antara agama satu dengan agama yang lainnya. Contohnya, misalnya di dalam agama Islam sedang dilakukan perayaan hari besar yaitu Idul Fitri. Nah, umat agama lain harus menghargai itu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya kita ketahui bahwa baru saja terjadi pesta pora Natal untuk agama Kristen. Nah, di sini umat Islam harus bagaimana toleransi sesuai dengan juga apa yang diajarkan oleh agama saya. Jadi lakum binukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya. Jadi benar apa yang jadi untuk mempertahankan generasi muda dalam Pancasila itu mengembangkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya, Waalaikumsalam. maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya namanya siapa ya Kak? Perkenalkan, nama saya Dela Syafira, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya sedikit mengenai apa sih tantangan yang kakak ketahui yang sedang dihadapi oleh Pancasila? Tantangan internalnya mungkin dari kurangnya pemahaman. Terus tantangan eksternalnya itu seperti teknologi mungkin, perubahan teknologi. Nah, tantangan politiknya itu seperti pemimpin-pemimpin sering korupsi. Ya, betul sekali. Jadi saya jabarkan lagi ya Kak. Jadi untuk tantangan internalnya itu ada kesenjangan antara nilai dan praktik, terus pengaruh ideologi lain, dan konflik antar golongan. Terus kalau untuk eksternal itu ada pengaruh tentang globalisasi, maksudnya dunia barat ke Indonesia gitu, merusak nilai-nilai karakter diri jati Indonesia sendiri. Terus pengaruh media sosial juga, dan eksterminasi, pengaruh yang memecah kesatuan bangsa. Dan untuk politik tadi korupsi kan Kak? Tuh. Nah, yang pertama itu pengaruh kepentingan politik. Dia mempengaruhi implementasi nilai Pancasila, lalu pengaruh golongan elit juga. Kasih ya Kak. Abang siapa? Saya Theodorus Julian Salawa dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, sebelumnya saya ingin wawancara sedikit mengenai Pancasila. Apa sih yang abang tahu tentang Pancasila itu? Kalau dari pandangan saya sendiri, Pancasila itu menurut saya adalah bagian dari hal terpenting di dalam fondasi negara ini. Kenapa saya sampaikan itu? Karena Pancasila ini adalah dasar negara, di mana setiap sesuatu yang berdiri di atasnya akan kokoh ketika dasarnya sudah dibentuk secara sistematis. Sehingga saya katakan bahwa Pancasila itu adalah hal yang terpenting karena Pancasila itu adalah dasar negara atau fondasi negara kita. Jadi tadi Pancasila adalah dasar suatu negara Indonesia. Nah, sebelumnya mengapa sih Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia yang abang tahu? Ya, Pancasila menjadi dasar negara karena Pancasila itu pertama tercangkup 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa sampai seterusnya, di mana poin-poin yang kelima itu mengandung bagian-bagian yang sudah merangkup hal-hal penting yang ada di negara ini, sehingga tidak lain dan tidak bukan dikatakan bahwa memang Pancasila itu didesain sebagai bagian yang harus dijadikan sebagai dasar negara, sehingga kalau lari daripada poin yang 5 itu maka dia tidak jadi dasar negara. Sehingga saya katakan bahwa betul memang Pancasila itu menjadi dasar negara berdasarkan poin-poin yang telah dibentuk di dalamnya. Saya jelaskan lebih dalam lagi ya Bang. Nah, Pancasila itu menjadi dasar negara Republik Indonesia karena yang tadinya mencerminkan nilai-nilai yang pertama yaitu mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa. Yang kedua menjadi pemersatu di atas keberagaman suku, agama, dan budaya. Dan pedoman dalam penyelenggaraan negara yang menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dan di Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai dasar filosofis negara. Baiklah, sekian Bang. Terima kasih atas waktunya. Dari Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan ideologi yang bertujuan membentuk warga negara yang baik,
Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang mengembangkan kepribadian mahasiswa. Pendidikan Pancasila bertujuan agar mahasiswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan Pancasila bertujuan agar mahasiswa memiliki rasa cinta dan nasionalis pada negara Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan agar mahasiswa mengembangkan key knowledge, attitude, dan skill sebagai calon pemimpin bangsa. Dan bertujuan agar mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai hadiah penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila secara istilah terbagi menjadi dua, yaitu Panca dan Sila Panca, yang berarti 5 dan Sila berarti dasar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yakni sebagai pemersatu bangsa, jati diri bangsa, dan sebagai ideologi negara. Dan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dari dalam diri setiap warga negara agar mampu menjadi insan yang berhalak mulia, berbudi luhur, dan cinta tanah air. Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimana dalam sidang BPU PKI. Pancasila menjadi ideologi negara dan diterapkan dalam berbagai bidang pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 1965. Dan Pancasila juga dikaji dan diterapkan untuk menghadapi tantangan zaman pada tahun 1965 sampai sekarang. Pancasila sebagai historis ini sejarah perjuangan bangsa Indonesia seperti semangat perlawanan terhadap penjajah dan sosiologis yang ini struktur sosial Indonesia seperti kebinekaan suku, agama, dan budaya politik, sistem politik Indonesia yang demokratis dan kelautan rakyat, dan yuridis pada Undang-Undang 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila. Dari saya Muhammad Afan Hakim telah menyampaikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kami tutup, kami akan membacakan 2 buah patut. 2, 3, jarum patah. Cakep. Jangan disimpan di dalam peti. Cakep. Jika ada kata-kata yang salah. Cakep. Jangan disimpan di dalam hati. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.